Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kita akan awali persekutuan kita dengan menyanyikan pujian berikut ini. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Pada pagi ini kita akan membaca dan merenungkan hanya satu ayat, yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat ke-20. Matius 17 ayat ke-20 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji secawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang Anda penting dan harus lakukan, tetapi setelah sekian lama rupanya hasil dari yang Anda lakukan itu kok tidak seperti yang diharapkan? Sehingga pada akhirnya Anda akan mulai merasa apatis, tidak ada gunanya melakukan hal ini, kita berhenti saja. Misalnya, saya yakin sebagian besar dari kita selalu selalu berusaha mengikuti dan menjaga protokol kesehatan terkait dengan pandemi yang sedang terjadi. Rajin cuci tangan, mengenakan masker wajah kalau kita keluar, dan kita selalu mengajak orang lain melakukan hal itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mungkin kalau kita melihat ke sekeliling kita, kita akan mulai apatis. Banyak orang tidak mau melakukan protokol-protokol, bahkan yang paling sederhana seperti mengenakan masker dengan beragam alasannya. Dan
Akibatnya kita lihat juga akhir-akhir ini angka peningkatan kasus positif tidak juga membaik di negara kita, terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya. Mungkin ada di antara kita yang mulai merasa apatis, sudahlah kita tidak perlu ikut-ikutan lagi, biarlah sakit semua, siapa tahu dengan demikian justru kita akan mendapat kekebalan tubuh atau immunity. Ada beberapa kasus yang mungkin Anda baca, Anda temukan di sosial media seperti itu. Orang yang sudah mulai apatis dan merasa ini tidak ada gunanya. Nah, bacaan hari kita pada hari ini bicara tentang bagaimana iman yang sekecil apapun dapat membawa dampak yang luar biasa. Kata iman, kalau kita mau terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, saya usulkan kita bisa gunakan dua kata, yaitu kata yakin dan percaya. Apa bedanya dua kata ini? Kalau kita meyakini sesuatu berarti kalau kita percaya pada sesuatu berarti kita ya percaya pada hal itu. Misalnya kalau dikatakan kepada saya 1 tambah 1 sama dengan 2, oke, saya percaya pada hal itu. Tapi kalau kita meyakini sesuatu, maka ada bagian dari diri kita yang kita letakkan di kepercayaan itu, dan lalu kita usahakan, kita berusaha bagaimana supaya apa yang kita percayai itu sungguh terwujud dalam kehidupan kita. Itu namanya keyakinan. Misalnya kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga meyakini kebenarannya. Kita berusaha melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan. Nah, iman bisa kita katakan adalah mempercayai apa yang kita yakini dan meyakini apa yang kita percayai. Artinya apa yang kita anggap sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang penting, yang berharga, harus kita upayakan, harus kita kerjakan. Sehingga biarpun kemungkinannya kecil, semua orang lain tidak ada yang setuju dengan kita. Biarpun mungkin kita hanya menjadi minoritas dalam keyakinan itu. Kita hanya sedikit di antara banyak orang yang tidak percaya. Tapi ketika itu kita lakukan dengan tekun, dengan setia, niscaya buahnya akan kita lihat minimal untuk diri kita sendiri. Sama seperti tadi, mengenakan masker, melakukan prosedur kesehatan, menjaga kebersihan, itu hal yang kecil, sederhana. Tapi kalau kita lakukan dengan tekun, dengan setia, kita boleh yakin dan percaya pada akhirnya akan menjadi buah yang besar. Kita ibarat memindahkan gunung, melewati masa-masa pandemi ini. Saya mau menutup renungan kita dengan sebuah cerita, saudara. Tentang seorang yang bernama Dasrat Manji, seorang pria, seorang bapak yang tinggal di India. Dia tinggal di sebuah desa yang terpencil, di mana kota yang terdekat itu letaknya ada di balik bukit dari desanya, di balik sebuah bukit atau gunung yang membatasi antara desanya dengan kota itu. Sehingga kalau warga membutuhkan sekolah, pelayanan kesehatan, dan lain-lain, tidak ada di desanya, warga harus berjalan memutar 70 kilo di jalan yang tidak mudah. Kalau mereka mau mengambil jalan singkat, tidak ada jalan lain. Mereka harus memanjat tebing yang tinggi gunung itu, dan tentu tidak mudah dan berbahaya. Sampai satu waktu, Dasrat Manji yang bekerja di sisi lain bukit itu, satu hari mengalami tragedi. Istrinya yang hendak mengantarkan makan siangnya dengan mendaki tebing itu jatuh. Dan kemudian karena sukar untuk ditolong di desanya, dan perjalanan menuju kota terdekat yang 70 kilo memutari gunung bukit itu begitu sukar, akhirnya istri dari Pak Dasrat Manji ini meninggal dunia. Dalam kesedihannya, dalam kemarahannya, dia mencoba berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Maka muncullah sebuah tekad yang aneh dalam diri Dasrat Manji. Apa ya saudara? Dia bertekad untuk membangun sebuah jalan yang bisa memotong jarak 70 kilo ini, menembus gunung atau bukit itu. Tapi dia orang miskin. Modalnya hanya beberapa alat pertukangan, palu, linggis, mungkin juga sekop. Dan dia bekerja sendiri.
ketika dia katakan niatnya ke orang-orang sekampungnya, kebanyakan orang akan menganggap dia gila. Tapi Pak Dasrat Manji tetap maju. Dia mulai mengkikis bukit batu itu. Semua orang mencemoohnya. Pelan-pelan, karena dia juga tidak bekerja, modalnya habis. Dia harus mulai menjual barang-barang miliknya untuk membiayai mimpi gilanya itu. Pelan-pelan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya setelah 10 bulan, mulailah gunung itu terkikis. Dan dia bisa melihat sisi lain, matahari dari sisi lain gunung itu. Barulah mata orang-orang sekampungnya terbuka. Beberapa orang mulai membantu dengan tenaga, dengan perlengkapan, dengan biaya. Baru setelah proyek itu mulai menunjukkan hasilnya, pemerintah setempat tergerak membantu Pak Dasrat, mengirimkan peralatan berat. Sehingga akhirnya setelah sekian lama, jalan yang memotong gunung atau bukit itu bisa terwujud. Pak Dasrat Manji kemudian oleh media massa setempat digelari sebagai the man who moved the mountain. Pria yang memindahkan gunung. Karena keyakinannya, karena kepercayaannya. Biarpun kecil, biarpun sendirian, dia kerjakan dengan tekun. Dengan segala resiko, dengan di tengah segala cemoohan. Karena ia mau, jangan ada lagi orang yang bernasib seperti istrinya dan dirinya. Akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan jalan yang terhubung, desanya menjadi makin maju. Ketika pemerintah ingin memberikan penghargaan, dia hanya minta tolong bangunkan sekolah dan rumah sakit di desaku. Orang-orang di kampungnya, hidupnya menjadi lebih baik. Yakin dan percaya saudara-saudara, bahwa iman kita, kalau kita yakini, kalau kita percayai, kalau kita usahakan, sekecil apapun, maka akan menjadi sesuatu yang baik dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan beserta kita. Amin. Cemara juga aku mau mengikutnya.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, dalam doa syafaat kita berdoa, kita mohonkan agar Tuhan senantiasa menganugerahkan ketekunan, agar kita boleh tetap melakukan apa yang kita yakini dan imani sebagai kebenaran di tengah-tengah segala pergumulan dan permasalahan hidup kita. Biarlah hikmat Tuhan membimbing kita selalu. Mari kita berdoa juga agar Tuhan menganugerahkan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini dan segala akibatnya. Tuhan yang berikan kekuatan kesehatan kepada kita untuk boleh tetap menjaga kesehatan, untuk dengan berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, untuk boleh tetap bisa melakukan apa yang kita bisa kerjakan di tengah segala keterbatasan, baik untuk kebaikan keluarga kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa juga bagi bangsa dan negara kita, agar para pemimpin kita boleh mengambil kebijakan yang baik, yang penting untuk kehidupan berbangsa, agar mereka juga bisa menjadi teladan dalam menjaga protokol kesehatan, dalam kesederhanaan, kesigapan menghadapi pandemi ini. Doakan juga gereja Tuhan, para pelayannya dimanapun berada, agar di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, gereja tetap boleh menjadi alat Tuhan, menyatakan kasih, menyatakan damai sejahtera. Kita doakan juga keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, anak-anak mereka, dengan relasi di antara anggota keluarga. Biarlah hikmat Tuhan menguatkan, memampukan setiap keluarga untuk menjalani pergumulan-pergumulan mereka. Tak lupa berdoalah bagi diri Anda sendiri untuk pergumulan-pergumulan yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah, Tuhan mendengarkan dan akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Engkau akan mengabulkan seturut dengan anugerah-Mu. Karena itu kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, demikianlah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.